Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran seperti biasa. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada 4 ulama mazhab dan ulama tafsir. 4 ulama mazhab yang pertama ada Imam Hanafi. Nu'man ibnu Sabit ibnu Zuta bin Mahan At-Tayyami dikenal sebagai Abu Hanifah. Lahir di Kufah, Irak tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak tahun 148 Hijriah atau 767 Masehi sebagai pendiri mazhab Hanafi. Imam Hanafi disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok tertentu atau tematik, mulai dari bab kesucian, toharoh, sholat, dan seterusnya. Karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi antara lain 1. Fiqh Akbar, 2. Al-Alim wa Al-Mutan, 3. Musnad Fiqh Akbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan urf. Yang kedua ada Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amr ibnu Am ibnu Al-Haris ibnu Gaiman ibnu Jusail ibnu Haris Zi Asbah. Lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru. Mazhab Imam Malik merujuk pada 4 dasar hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma' dan qiyas. Imam Malik menderita sakit selama 22 hari. 10 hari kemudian baru ia wafat. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Imam Malik wafat tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah, 7 Juni 795 Masehi pada usia 87 tahun. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah dari garis keturunan Abdul Manaf. Ia dilahirkan di Kuzah tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i dikenal sebagai mujtahid mutlak, juga sebagai ulama fikih, ulama hadis dan ulama usul fikih. Ia mampu memudahkan mazhab fikih Irak dengan mazhab fikih Hijaz. Sumber pemikirannya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Wasiat pentingnya, terutama bagi ulama pendukung dan pengikut mazhab Syafi'i ialah, apabila hadis itu sah, maka itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Imam Syafi'i wafat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, 819 Masehi di Mesir. Yang keempat ada Imam Hanbali. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Ia sudah hafal Al-Quran pada usia 15 tahun. Dia juga dikenal sebagai tulisan paling indah. Banyak ulama yang memuji keistimewaan hafalan Imam Hambali, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hambal adalah imam dalam 8 hal, yaitu iman dalam hadis, iman dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam warak, dan imam dalam sunnah. Imam Hambali meninggal hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah pada usia 77 tahun. Kita masuk ke dalam materi ulama tafsir. Ulama tafsir terbagi dua. Yang pertama ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir, Ibnu Yazid, Ibnu Katsir, Ibnu Ghalib Al-Amali At-Tabari. Lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari. Lahir di daerah Amol, Tabaristan, sebelah selatan Laut Kasfah pada tahun 838 Masehi. Kegiatan menghafal Al-Quran dimulainya sejak usia 7 tahun. Pada usia 8 tahun dia memperoleh kepercayaan menjadi imam sholat. Ia bahkan telah melakukan pencatatan hadis sejak usia 9 tahun. At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan bidang ilmu seperti tafsir, sejarah, hadis, hukum, teologi, akhlak, dan lain-lain. At-Tabari wafat hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari
923 Masehi pada usia 85 tahun. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imaduddin Ismail Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi, lahir tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi di Mijdal, sebuah tempat kota di Basrah. Banyak ulama yang memuji Ibnu Katsir. Bagi contoh Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mukhtas mengatakan ia adalah seorang imam lagi pembawa fatwa, ahli hadis yang pakar, ahli fikih yang berwawasan luas, ahli tafsir dan memiliki banyak tulisan yang bermanfaat. Menurut Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir kehilangan penglihatan di akhir hayatnya. Ia wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Demikianlah pelajaran pada kali ini. Semoga materi yang Bapak bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.